beberapa hal lagi yang bisa dikatakan cukup unik, yaitu di samping penjualnya menjajakan barang-barang yang modern sebagaimana pasar yang ada pada umumnya, di sini juga masih banyak dan mungkin sangat banyak ya lapak-lapak yang khusus menjual jajanan pasar. Jadi jajanan tradisional yang mungkin kalau hari-hari biasa sudah sulit dijumpai ya di pasar-pasar umum, mungkin hanya satu atau dua pedagang saja, tetapi di sini mungkin bisa belasan atau puluhan pedagang yang khusus menjual makanan atau jajanan tradisional ya. Baik, pemirsa, kali ini kita akan berjalan-jalan menuju sebuah tempat yang bisa dikatakan cukup legendaris di wilayah Kecamatan Sukodono. Tempat ini namanya Pasar Legi ya. Bagi Anda yang bertempat tinggal di seputar wilayah Kecamatan Sukodono dan Sidoarjo pada umumnya, tentunya sudah banyak yang mengenal tempat ini ya. Tempat ini adalah sebuah pasar rakyat yang khusus dibuka hanya 1 bulan sekali, yakni pada saat hari Jumat Legi ya. Jadi sudah berjalan sangat lama, sudah berpuluh-puluh tahun dari generasi ke generasi. Banyak hal menarik yang ada di Pasar Legi ini ya. Nanti sambil kita jalan-jalan, nanti akan saya jelaskan beberapa hal, beberapa poin yang bisa dikatakan cukup menarik di tempat ini. Yang pertama yang menarik adalah nama. Jadi tidak mengenakan nama pasar modern atau pasar wilayah tertentu, tapi menggunakan nama Pasar Legi. Hal ini sebagaimana mengikuti nama dari pasar-pasar sejak zaman dulu ya, mungkin sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana ada pasar berdasarkan perhitungan hari, misalnya Pasar Kliwon, Pasar Pon, Pasar Wagi, Pasar Legi, Pasar Pahing, dan seterusnya. Dan mungkin untuk saat ini di wilayah Sidoarjo atau mungkin di Jawa Timur mungkin yang masih menggunakan nama Pasar Legi dan tetap konsisten dengan tata cara sebuah pasar tradisional ya di tempat ini, di mana tidak ada bangunan khusus seperti kios atau los-los pasar, kemudian ruko dan lain-lain, tetapi menggunakan lapak-lapak biasa di pinggir jalan ya. Kalau hari-hari biasa, tempat ini ya merupakan jalan umum, jadi jalan umum, jalan desa yang menghubungkan antara Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Krian. Tapi pada saat khusus hari Jumat Legi, 1 kali setiap bulan, tempat ini berubah menjadi pasar rakyat. Jalanan ini panjangnya sekitar antara mungkin 200 sampai 500 meter ya, membujur dari sisi timur menuju sisi barat, di perbatasan desa Jogosatru dan Cangkring Sari, Kecamatan Sukodono ya. Tuh. Kemudian ada beberapa hal lagi yang bisa dikatakan cukup unik, yaitu di samping penjualnya menjajakan barang-barang yang modern sebagaimana pasar yang ada pada umumnya, di sini juga masih banyak dan mungkin sangat banyak ya lapak-lapak yang khusus menjual jajanan pasar. Jadi jajanan tradisional
yang mungkin kalau hari-hari biasa sudah sulit dijumpai ya di pasar-pasar umum, mungkin hanya satu atau dua pedagang saja, tetapi di sini mungkin bisa belasan atau puluhan pedagang yang khusus menjual makanan atau jajanan tradisional ya. Nah itu kita lihat, itu salah satunya yang hijau merah putih itu adalah makanan tradisional ya, nanti kita bahas. Nah ini yang saya bilang tadi, makanan tradisional ya, ada klepon, klanting atau cenil, lopis, kemudian macam-macam ya. Itu nanti akan kita bahas lagi, itu salah satu contoh pedagangnya. Kita akan terus berjalan. Kemudian nanti semakin siang pasar ini akan semakin ramai orangnya ya, semakin berjubel. Ini masih sekitar jam 8 dan pasar ini buka dari mulai subuh sampai sebelum sholat Jumat, jadi sekitar jam 11 nanti semua pedagang sudah tutup. Nah ini salah satu yang unik di Pasar Legi, penjual gitar antik ya, gitar anak-anak 10.000 saja, 10.000. Nah ini dia penjual makanan tradisional yang selalu dipenuhi oleh pembeli. Mereka rela antri untuk mendapatkan makanan yang dipesan ya. Ya itu tadi ya, makanan tradisional. Coba kita cari ke tempat lain, di sana juga tentu masih ada ya. Oke, kita jalan lagi. Nah itu juga tempat orang antri ya. Kita lihat ini sedang antri apa ini ya. Di sini adalah, nah ini dia namanya. Kalau di sini namanya adalah serebeh ya atau serabi, dan masih dimasak dengan cara tradisional, yaitu menggunakan wajan dari tanah, kemudian kayunya menggunakan sekam ya, bakarnya sekam dan kayu bakar. Karena pembuatannya tradisional dan tidak terlalu cepat ya pembuatannya, maka yang beli harus rela sampai antri. Dan ini makanan tradisional ya, serabi, nanti dikasih santan, kemudian di kuahnya itu adalah kuah santan ya. Nah ini rela antri untuk mendapatkan giliran jajanan yang diinginkan. Oke, kita lanjut jalan lagi. Dan di tempat ini seluruh lapisan masyarakat biasanya hadir, mulai dari tua, remaja, bahkan sampai balita atau anak-anak. Nah ini lagi tempat jajanan tradisional ya, yang selalu dipenuhi oleh pembeli ya. Kemudian yang paling terkenal di sini adalah urap-urap ya. Urap-urap itu adalah sayuran terdiri dari kecambah, kemudian lumut, diberi kelapa dan diberi sambal ya. Itu yang favorit ya. Satu bungkus cuma Rp5.000 saja ya, hanya Rp5.000 saja. Nah ini penjualnya yang unik juga, biasanya terdiri dari 2 orang, dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Jadi misalnya dari ibunya terus kemudian didampingi anaknya, dan rata-rata mereka hanya berjualan khusus di Pasar Legi ini saja, dan berjualan 1 bulan sekali. Nah itu biasanya seperti itu. Dan lapak yang mereka miliki ini kebanyakan adalah turun temurun, mungkin dari neneknya turun ke ibunya, kemudian turun ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Nah ini makanan khas ya, yang di Jawa Timur, misalnya di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, yaitu lontong balap dan sate kerang ya.
Ladu ini tempat jualan makanan tradisional ya, yang selalu dipenuhi pengunjung. Ya, ini adalah urap-urap tadi, terdiri biasanya dari lumut, kecambah, terus kemudian kangkung dan diberi sambal. Nah, itu favorit bagi pengunjung di sini ya. Nah, ini juga ada mainan anak-anak ya, masak-masakan terdiri dari gerabah itu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, di sana itu ada gapura perbatasan desa ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu antara desa Jogosatru dan desa Cangkringsari. Di pasar ini ada di perbatasan desa ya, yang di perbatasan desa Cangkringsari dan Jogosatru. Ini lagi-lagi tempat jualan jajan pasar ya, jajanan tradisional yang selalu diserbu oleh pengunjung ya. Mereka ke pasar Legi itu kebanyakan memang ini ingin membeli jajan tradisional, yaitu urap-urap, puro, kemudian cenil atau pelanting. Nah, ini dibungkus. Dan harga satu bungkus sangat murah, hanya sekitar Rp5.000 saja ya. Satu bungkus cukup Rp5.000 saja. Ini adalah urap-urap. Nah, yang jual 3 orang ini, bapak, ibu, dan anaknya. Oke, kita lanjut. Kemudian itu gerbang desa. Kalau kita masuk ke sana itu desa Jogosatru. Sekarang kita ini ada di perbatasan desa Cangkringsari. Banyak mainan anak yang dijual, balon seperti itu. Kemudian, nah itu ciri khas dari pasar Legi ya. Nah, itu ada papan petunjuk. Kalau ke arah kanan ini ke arah Kecamatan Sukodono, dan ke kiri ke arah Kecamatan Krian. Nah, ini juga tempat penjual makanan tradisional yang selalu diserbu pengunjung. Nah, ini lebih lengkap ya jajannya. Ada kelanting, klepon, gatot ya, itu macam-macam. Terus kemudian jagung pari dan sebagainya ya. Dan satu bungkus hanya Rp5.000 saja. Ada juga gempo ya, itu gempo. Macam-macam ya. Oke, kita lanjut jalan. Nah, itu tadi papan nama yang menunjukkan perbatasan desa. Kalau Krian ke arah kiri, sedangkan Sukodono, nah ini yang ke arah Kecamatan Sukodono. Nah, tadi kita berjalan mulai dari ujung sana, ini masih dapat masih separuh pasar ini, masih ada sampai di ujung yang sebelah barat. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang ada yang khusus di pasar Legi, yaitu tentang makanan ladu ya. Nanti kita lihat makanan ladu ya. Ini memang sengaja tidak ditutup, jadi sepeda masih bisa lewat, maksudnya motor masih bisa lewat, dan harus rela berdesak-desakan ya. Dan nah, itu di depan ada yang saya sebut tadi, itu adalah makanan yang dinamakan ladu ya. Ini ada benderanya. Jadi ini adalah kesukaan anak-anak. Jadi kalau anak-anak pulang dari pasar Legi tidak membeli ladu, berarti seakan-akan belum ke pasar Legi ya. Nah, benderanya terbuat dari kertas, kemudian dicat warna-warni ya, merah, kuning, hijau, agar menarik ya. Nah, ini penjual ladu, ada yang tidak pakai bendera, boleh membeli yang tidak pakai bendera. Nah, satu bungkus Rp5.000 ya. Ini juga ladu bendera, ini Rp5.000 dapat satu bendel ya, satu bendel itu tadi, satu bendel bendera dan kerupuk ladunya. Nah, itu
itu kerupuk ladu warna. Oke, kita ke seberang jalan. Nah ini ya, lagi-lagi makanan tradisional yang selalu diserbu oleh pengunjung ya, dan ini memang favorit bagi setiap pengunjung yang menuju ke Pasar Legi, bahwa mereka akan membeli jajan pasar ini ya. Entah apakah urap-urap, kemudian lupis. Nah ini namanya urap-urap, ada jamur, kemudian kecang mbah besar, terus kangkung, dan diberi sambal ya. Mau pedesnya level berapa terserah, nanti request dari pembelinya ya. Pedesnya level berapa terserah nanti ya, terserah kita sesuai selera. Oke. Dan harganya sekali lagi cuma Rp5.000. Nah itu jajan pasarnya selalu diserbu pengunjung. Nah itu gapura perbatasan ya, itu gapura perbatasan dari dua desa tadi ya. Oke, nah, ada pengamen lewat. Oke, kita lanjut. Ada beberapa hal yang memang ciri khas Pasar Legi ya, yang memang tidak terdapat di tempat lain, dan itu yang membuat pengunjung selalu menantikan setiap Pasar Legi dibuka. Nah ini makanannya sudah hampir habis. Yang antri tidak hanya ibu-ibu tapi juga anak-anak muda. Nah ini dia, anak-anak muda juga masih menyukai makanan tradisional. Makanan tradisional ternyata masih digemari anak-anak muda ya. Nah, mereka ke Pasar Legi memang sengaja untuk membeli makanan ini ya. Oke, nah itu dia. Nah kita lihat anak-anak muda juga masih menyukai jajanan tradisional. Nah itu lupis dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Dan ini masih berada di tengah perjalanan pasar ya, masih separuh jalan lagi kalau sampai ujung. Nah, saya mencoba menyeberang. Nah ini ada tadi makanan khas Pasar Legi, yaitu ladu bendera ya. Ini adalah ladu bendera. Nah itu makanan ladunya yaitu kerupuk yang terbuat dari tepung beras ketan ya, bukan tepung beras padi ya, tapi khusus berasnya dari ketan. Kapan-kapan nanti kita ulas video tentang pembuatan ladu, dan ternyata prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah ini yang menarik. Ini adalah makanan khas Sidoarjo ya, namanya kupang ya, kupang kering ini, tapi tidak pakai lontong ya, hanya kupang saja. Kupang itu sejenis kerang tapi sangat kecil ya, ukurannya sangat kecil, rasanya gurih ya. Nah ini juga satu bungkus Rp5.000 saja. Ini juga favorit dari pengunjung di sini ya, makanan khas Sidoarjo. Dan ibu ini sudah generasi kesekian dari orang tuanya yang sebelumnya sudah berjualan di tempat ini ya. Orang tuanya meninggal, kemudian digantikan ibu ini sebagai anaknya ya, jadi yang menjual kupang. Ini baru jam 8 pagi sudah mau habis nih kupangnya. Nah, memang salah satu makanan favorit di Pasar Legi. Oke. Nah itu anak-anak ikut juga datang ke Pasar Legi. Oke, kita jalan lagi, coba kita ke sana. Nah ini tadi yang ladu bendera itu tadi, ladu bendera ciri khas Pasar Legi ya ini. Nah ini ladu, kerupuk ladu dan diberi bendera. Nah ini juga cara berjualannya juga masih tradisional, yaitu pakai itu yang alat dari bambu itu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, satu bendera itu terdiri dari dua butir kerupuk itu ya. Nah ini cara berjualannya memang seperti ini. Ciri khas di Pasar Legi ya, Pasar Legi Sukodono. Nah ini kebetulan ada anak-anak
seperti yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu ikon favorit di Pasar Legi. Bagi siapapun yang ke Pasar Legi tapi tidak membeli ladu bendera, serasa dia belum pergi ke Pasar Legi. Nah, itu biasanya yang ada di pikiran para pengunjung ya. Nah, ini kita lihat. Nah, itu satu bendel itu harganya 5.000 ya, 5.000 rupiah. Nah, ini biasanya mereka tidak hanya membeli untuk dirinya sendiri, dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh, diberikan kepada sanak saudaranya yang tidak sempat ke Pasar Legi. Oke, kita simak ini ya. Nah, itu ladu bendera diborong oleh ibu ini ya. Nah, langsung habis ini. Iya, memang ini satu hiburan tersendiri bagi rakyat ya, bagi warga desa, dan mereka tidak setiap hari bisa membeli barang ini ya. Nah, mereka hanya bisa membeli sebulan sekali dan hanya di tempat ini dan tidak dijual di tempat lain. Nah, itulah uniknya Pasar Legi. Banyak barang-barang yang hanya dijual di tempat ini. Bahkan penjualnya pun hanya berjualan di tempat ini sebulan sekali. Mereka tidak berjualan di tempat lain. Nah, itulah beberapa keunikan Pasar Legi. Nah, itu masih, kalau kita terus berjalan ke sana masih sangat jauh ya. Di ujung sana nanti setelah pemukiman ada sawah. Nah, itu nanti Pasar Leginya sudah habis. Nah, ini dia yang ciri khas Pasar Legi. Penjualnya 2 orang dari generasi yang berbeda. Biasanya ibunya jadi anaknya, itu mungkin mbahnya, neneknya masih ada di situ. Kemudian beralih generasi ke anaknya dan ke cucunya. Ya, oke, kita berjalan sedikit lagi ke sana. Ini juga, wah, ini sudah habis nih ya. Punyanya ibu ini sudah habis. Padahal masih sekitar jam 8-9 pagi, tapi sudah habis diborong orang. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini yang masih banyak, dan seperti yang saya bilang tadi, selalu diserbu oleh pembeli. Mereka rela antri untuk mendapatkan makanan yang diinginkan ya, jajanan tradisional. Itu lupis ya, yang diambil itu adalah itu horok-horok atau puro. Kemudian itu beras jagung. Nah, itu beras jagung yang diambil. Nah, itu kemudian ini yang tampak close up tadi. Nah, ini urap-urapnya plus sambelnya ya. Jadi urap-urap ditambah daun pepaya, kadang ditambah juga lumut, ditambah juga kecambah besar. Nah, itu yang paling dicari di Pasar Legi. Ini ada simbah, ini yang jual kacang tanah dan kacang kapri ya. Dan pola berpakaian seperti ini sudah sangat langka ya kita jumpai. Cara memakai kerudungnya seperti itu, itu masih ada ya, simbah yang pakai pakaian seperti itu. Nah, ini juga yang masih banyak diserbu oleh pengunjung ya, makanan tradisional khusus Pasar Legi ya. Oke, kita lihat ini. Nah, pedagangnya selalu 2 orang dari generasi yang berbeda biasanya gitu. Dan ini adalah salah satu bisa dikatakan untuk mendidik wirausaha ya, dari orang tua ke anaknya atau dari generasi terdahulu menuju ke generasi berikutnya. Nah, ini urap-urap sedang diramu ya, ada yang membeli. Bisa request pedesnya level berapa ya, diberi sambal. Kalau mau yang pedas berarti nanti tinggal bilang kepada penjualnya. Nah, ini dikasih sambal seberapa.
dan satu bungkus hanya Rp5.000 saja. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan ya ke tempat yang lain. Nah, ini sudah dibeli ya. Oke, nah itu dia beberapa hal tentang Pasar Legi. Nah, kalau kita ke sana masih jalan agak jauh ya, agak jauh menuju sawah, dan itu masih sekitar 100 meter. Nah, ini berbagai hal yang ada di sini, dan ini juga penjual ladu bendera sudah mulai habis, banyak yang beli ya ladu bendera. Nah, itu banyak dibeli oleh pengunjung untuk dibawa pulang. Nah, ibu ini sudah menghitung uang, dagangannya sudah hampir habis. Nah, ini dia. Nah, ibu ini sudah tinggal menghitung uang ya. Oke, nah kita akan sedikit lagi melihat suasana Pasar Legi ya, seperti ini. Dan makin siang nanti sekitar jam 9-10 pengunjungnya padat ya, pada saat peak season. Kemudian nanti jam 11 pengunjungnya sudah pulang dan pedagangnya nanti sudah mulai menutup lapaknya. Nah, kita nikmati dulu suasana Pasar Legi ya, di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ya. Nah, ini dia banyak kendaraan yang memang jalannya tidak ditutup, jadi sepeda motor masih boleh lewat di tempat ini. Dan karena memang dalam kesehariannya tempat ini adalah jalan memang yang menghubungkan dua desa, menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukodono menuju Kecamatan Krian. Nah, ini penjual ladu bendera dari dua generasi yang berbeda ya. Nah, ini ladu bendera seperti ini bentuknya. Ini adalah ikon khas Pasar Legi, tidak dijumpai di tempat manapun dan tidak setiap hari, hanya ada pada saat Pasar Legi dibuka, yaitu pada saat hari Jumat Legi. Nah, itu dia penjualnya ya, rata-rata mereka sudah senior. Oke, kita lanjutkan. Nah, banyak anak kecil ya, dibelikan oleh kakeknya, belikan balon. Nah, itu tadi tempat perbatasan desa ya, ada gapura perbatasan desa. Nah, ini coba kita lihat dari dekat perbatasan desa ya, ini ya, perbatasan antara, kalau ke kiri itu ke Kecamatan Krian, sedangkan ke kanan adalah ke Kecamatan Sukodono. Nah, begitulah pemirsa, jalan-jalan kita kali ini ke Pasar Legi. Sebenarnya masih banyak beberapa hal lagi yang ciri khas Pasar Legi, tapi akan kita bahas pada episode berikutnya ya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kita jumpa lagi dengan hal-hal yang lain, dengan tayangan yang lain, tayangan tradisional yang lain, hanya di channel SMC Media Visitam. Oke, terima kasih, sampai jumpa.